Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait materi pemajakan penghasilan dari badan luar negeri atau Controlled Foreign Corporation and 3D Shopping. Adapun subpokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama Controlled Foreign Corporation, yang kedua Special Purpose Company, yang ketiga pengertian 3D Shopping, yang keempat Beneficial Owner. Selanjutnya, Special Purpose Company. Special Purpose Company adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Dan perusahaan ini biasanya walaupun tidak perlu dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. SPC digunakan sebagai suatu saluran dalam menghindari pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dengan cara mendirikan perusahaan di salah satu negara mitra P3B atau 3D Shopping. Serta tujuan dari pembentukan SPC tersebut tidak selalu untuk mendapatkan harga saham atau aktiva di bawah harga pasar. Yang paling sering adalah sebagai perusahaan bentukan untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas perpajakan yang disediakan dalam P3 antara Indonesia dengan negara mitra. Selanjutnya, pasal 18 ayat 3B Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang wajib pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Peraturan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui PMK nomor 140/PMK/2010 yang menjelaskan bahwa pembelian saham atau aktiva wajib pajak dalam negeri oleh suatu pihak atau badan yang dibentuk khusus untuk maksud demikian dapat ditetapkan sebagai pembelian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Pengertian 3D Shopping. 3D Shopping adalah suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak atau withholding tax yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda. Subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Dalam penjelasan di laman resminya, otoritas pajak menyebutkan 3D Shopping merupakan sebuah upaya penyalahgunaan P3B karena menggunakan pasal-pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya tax treaty. Beneficial Owner atau BO. BO atau pemilik manfaat diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Ultimate Beneficial Owner. BO merupakan orang yang menerima manfaat dari korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selanjutnya ada konsep pemilik manfaat atau BO yang diatur dalam Perpres nomor 17 berangkat dari konsep BO yang diatur dalam FATF Recommendations atau Financial Action Task Force. Ada dua kesamaan konsep antara Perpres dan FATF, yaitu pertama, menurut FATF Recommendation, BO merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate memiliki atau mengendalikan pihak lain, dan orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum. Kedua, istilah dari ultimate owns or controls dan ultimate effective control ini menggarisbawahi pada suatu keadaan
di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Perpres nomor 13, secara keseluruhan orang perseorangan dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat atau BO apabila ia memiliki penghasilan dan atau keuntungan akibat kepemilikan lebih dari 25% saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan atau hak-hak lain yang dapat menimbulkan keuntungan dari korporasi. Di samping itu, meskipun orang perseorangan tidak memiliki kekayaan di koperasi, ia juga dikategorikan sebagai pemilik manfaat atau BO jika ia memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi tanpa harus mendapatkan persetujuan dari otorisasi dari pihak manapun atau merupakan pemilik sebenarnya atas kepemilikan korporasi tersebut. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.